Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviandari Farah, NIM 2024-10173 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan mempresentasikan modul multi-table. Oke, untuk soal yang pertama, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Untuk query-nya, select p.product name, p.unit price, c.category name, from tabel products, diinisialkan P, kemudian dijoinkan dengan tabel kategoris dengan inisial C, di mana kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Kemudian diurutkan order by kategori name, c.category name. Selanjutnya kita run, maka di sini akan tampil product name, unit price, dan kategori name, lalu diurutkan berdasarkan kategori name. Selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Untuk query-nya, select c.company name, o.order ID, o.order date, from tabel orders dengan inisial O, kemudian dijoinkan dengan tabel customers dengan inisial C, di mana customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel orders. Kemudian diurutkan order by c.company name. Kita execute. Maka di sini akan tampil company name, order ID, kemudian order date yang diurutkan berdasarkan company name, nama perusahaannya. Selanjutnya yaitu tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Untuk query-nya, select c.contact name, o.order ID, o.order date, c.s.company name. From dari customers dengan inisial C, kemudian dijoinkan dengan tabel orders dengan inisial O, di mana customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel orders. Kemudian kita joinkan dengan tabel shippers dengan inisial S, yang mana ship via pada tabel order sama dengan shipper ID pada tabel shippers. Kemudian kita jalankan, maka di sini akan tampil contact name, order ID, order date, dan company name. Selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Untuk query-nya, select o.order ID, o.order date, p.product name, p.unit price, yang from tabel orders dengan inisial O, kemudian dijoinkan dengan order details dengan inisial OD, di mana order ID pada tabel order sama dengan order ID pada tabel order details. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel products dengan inisial P, di mana product ID pada tabel order detail sama dengan product ID pada tabel product. Kita jalankan, maka di sini akan tampil order ID, order date, product name, serta unit price. Kemudian selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Untuk query-nya, select a.first name yang digabungkan dengan last name, kemudian diinisialkan dengan nama lengkap. Kemudian t.territory description from dari tabel employees dengan inisial E, kemudian dijoinkan dengan employee territories dengan inisial ET, di mana employee ID pada tabel employee sama dengan employee ID pada tabel employee territories. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel territories dengan inisial T, yang mana territory ID pada tabel employee territories sama dengan territory ID pada tabel territories. Kita execute, maka di sini akan tampil nama lengkap serta territory description-nya. Selanjutnya yaitu
tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Untuk query-nya, select c.contact name, o.order ID, o.order date, s.company name from customer ID, customers dengan inisial C, kemudian dijoinkan dengan tabel order dengan inisial O, di mana customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Kemudian dijoinkan lagi dengan shippers dengan inisial S, di mana ship via pada tabel order sama dengan shipper ID pada tabel shippers. Kita execute. Maka di sini akan tampil contact name, lalu order ID, order date, serta nama perusahaannya. Selanjutnya yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Untuk query-nya, select s.contact name, c.category name, di mana from suppliers dengan inisial S dijoinkan dengan tabel produk dengan inisial P, di mana supplier ID pada tabel supplier sama dengan supplier ID pada tabel produk. Kemudian dijoinkan lagi dengan tabel kategoris dengan inisial C, di mana kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Kita jalankan. Maka di sini akan tampil contact name dengan kategori name-nya, barang yang disuplai. Selanjutnya yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Untuk query-nya, select p.product name, p.unit price, c.category name, from tabel products dengan inisial P, dijoinkan dengan tabel kategoris dengan inisial C, di mana kategori ID pada tabel products sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Where, di mana kategori name pada tabel kategoris itu sama dengan beverage dan unit price pada tabel produk kurang dari 10. Kita execute, maka di sini akan tampil product name dengan kategori beverage dengan harga di bawah $10. Selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembeli. Untuk query-nya, select c.company name, o.order ID, o.order date, from tabel customers dengan inisial C, lalu dijoinkan dengan tabel order dengan inisial O, di mana customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Where country pada tabel customer sama dengan USA and extract here from, ini tahunnya diekstrak pada tabel order date pada kolom pada order date pada tabel orders kurang dari 1997, diurutkan order by order date. Kita execute, maka di sini akan tampil nama perusahaannya, lalu order ID dan order date yang diurutkan berdasarkan order date-nya, tanggal pembeliannya. Selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Untuk query-nya, select contact name, order ID pada tabel order, o.order date, s.company name, from tabel customer dengan inisial C, kemudian dijoinkan dengan tabel orders dengan inisial O, di mana customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel orders, kemudian dijoinkan lagi dengan shippers dengan inisial S, di mana ship via pada tabel order sama dengan shipper ID pada tabel shipper, kemudian dijoinkan lagi dengan employee dengan inisial E, di mana employee ID pada tabel order sama dengan employee ID pada tabel employees. Where ship country
pada tabel order sama dengan country pada tabel employee. And extract year from order date pada tabel order diekstrak berdasarkan tahun lebih besar sama dengan 1997. Kita jalankan. Maka di sini akan tampil contact name, order ID, dan order date, lalu company name yang dilakukan setelah tahun 1997. Selanjutnya yaitu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Select contact name, lalu category name dari tabel suppliers diinisialkan S, kemudian dijoinkan dengan tabel products dengan inisial P, di mana supplier ID pada tabel supplier sama dengan supplier ID pada tabel product. Kemudian dijoinkan dengan tabel kategoris dengan inisial C, di mana kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Where, di mana unit price pada tabel produk between 5 and 10, di antara 5 dolar sampai 10 dolar. Kita execute, maka di sini akan tampil contact name dan kategori name-nya berdasarkan produk yang harganya 5-10 dolar. Selanjutnya yaitu jika E1 money dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Lalu manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Untuk berdasarkan tabel, E1-nya itu merupakan foreign key yang merujuk pada repost2. Lalu E2-nya merupakan primary key yang merujuk pada employee ID. Kemudian, tabel yang menjadi manajer adalah E2 karena key-nya yaitu primary key. Lalu selanjutnya yaitu di sini untuk E1-nya adalah bawahan dan E2-nya adalah pimpinan. Dan bawahan ini bersifat many dan pimpinan ini bersifat one karena pimpinan ini memiliki banyak bawahan. Untuk query-nya, select E1.first name digabungkan dengan last name, S bawahan, lalu E2.first name, kemudian digabungkan dengan last name, S pimpinan, from employees untuk E1 dengan inisial E1 dijoinkan dengan employees dengan inisial E2. On E1.repost2 atau repost2 pada E1 sama dengan employee ID pada E2. Kita joinkan, maka di sini akan tampil bawahan dengan pimpinannya. Selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap bawahan. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 money dan E2 one. Di sini untuk E1-nya adalah bawahan dan E2-nya adalah pimpinan. Select E1.first name digabung dengan last name, S nama employee, lalu E2.first name digabung dengan E2.last name dengan nama pimpinan, from employees dengan inisial E1 dijoinkan dengan employees dengan inisial E2, on, di mana repost2 E2 sama dengan employee ID E1. Kita execute, maka kemudian di sini akan tampil nama employee dengan nama pimpinannya. Selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Select P.first name digabung dengan P.last name, S nama pimpinan, lalu E.first name digabung dengan E.last name dengan nama employee, from tabel employees dengan inisial P, kemudian kita menggunakan full outer join, employees dengan inisial E, di mana employee ID pada tabel produk sama dengan repost2 pada tabel employee. Kita execute, maka di sini akan tampil nama pimpinan
serta nama employee-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.